Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stabita Firdausi. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, dengan NIM 2892150140. Video ini saya buat guna untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Sumardi SEMM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi Islam dan ekonomi kapitalisme. Soal yang pertama, jelaskan mata kuliah ekonomi syariah yang telah Anda pelajari mulai dari pertemuan pertama, yaitu konsep dasar ekonomi Islam, sampai dengan pertemuan terakhir, distribusi kekayaan. Hal apa yang membedakan dengan sistem ekonomi kapitalisme? Definisi ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim, sehingga setiap aktivitas manusia termasuk di dalamnya adalah kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk kepada hukum Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Definisi ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang membebaskan masyarakatnya untuk mengatur ekonominya masing-masing sesuai yang mereka inginkan. Sedangkan menurut Insinyur Soekarno, sistem ekonomi kapitalisme yaitu sistem sosial di masyarakat yang muncul dari cara produksi dan memisahkan kaum buruh dengan alat-alat produksi yang ada. Perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi kapitalisme. Karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ketuhanan, sebab semua aktivitas perekonomiannya berlandaskan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma'an qiyas. Sedangkan ekonomi kapitalisme tidak adanya nilai-nilai ketuhanan dalam menjalani aktivitas perekonomiannya. Selanjutnya ada ekonomi Islam, baik dari kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi, sangat menjunjung tinggi etika dan umat muslim tidak bebas dalam mengerjakan yang hanya diinginkan ataupun untung saja, sebab terdapat akhlak dan hukum-hukum syariat yang harus diaplikasikan dari setiap aktivitas ekonominya. Sedangkan dalam ekonomi kapitalisme, sama individu diberikan kebebasan dalam perekonomian dan hanya mementingkan keuntungan pribadi saja. Selanjutnya ada hak terhadap harta. Prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah memberikan hak dasar kepada individu dengan cara yang tidak mengganggu keseimbangan distribusi kekayaan. Kekayaan harta merupakan titipan Allah kepada manusia. Jika seorang muslim memiliki harta digunakan serta terlibat oleh hukum yang acuannya adalah syariat Islam, maka tidak bebas mengelolanya secara mutlak. Islam memperbolehkan hak harta atas pribadi, akan tetapi
harus didistribusikan kepada orang lain yang berhak menerimanya sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain, yaitu menurut Murtan tahun 2011. Sedangkan hak harta serta fungsi-fungsi ekonominya dalam perspektif kapitalisme adalah bahasa bahwa manusia dianggap memiliki hak milik yang mutlak atas semesta, dan karena itu mereka bebas menggunakannya sesuai kepentingannya. Implikasinya adalah bahwa gejolak sosial dan ekonomi dalam perkembangan perekonomiannya. Selanjutnya ada jaminan sosial telah menjadi tanggung jawab negara Islam untuk memastikan, memenuhi, dan menjamin kebutuhan seluruh lapisan masyarakatnya yang sesuai dengan prinsip hak untuk hidup. Karena dalam ekonomi Islam, setiap individu mempunyai hak untuk hidup, hak aktivitas perekonomian, serta setiap masyarakat dijamin telah memperoleh kebutuhan dengan tujuan mencapai kemaslahatan bersama. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, tidak adanya jaminan sosial yang dimana memperdulikan tentang kebutuhan dari setiap masyarakatnya. Akan tetapi, hanya segelintir masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan untuk hak hidupnya. Dikarenakan hanya kelas hartawan atau masyarakat menengah ke atas di mana perekonomiannya lebih tinggi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Perputaran keuangan lebih dominan kelas hartawan dan tidak adanya distribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta mengorbankan hak hidup orang lain dalam sistem ekonomi kapitalisme. Kebebasan individu dalam perekonomian. Perbedaan dalam ekonomi Islam dan kapitalisme adalah bagaimana setiap individu mendapatkan keuntungan. Seperti telah diketahui bahwasanya konsep kapitalisme memberikan kebebasan tanpa adanya aturan dalam mendapatkan keuntungan. Selain itu, implementasi dari kapitalisme adalah setiap individu memiliki hak yang sama dalam memainkan dinamika pasar. Adapun campur tangan pemerintah dalam kapitalisme sangatlah terbatas. Walaupun ketika ada gejolak ekonomi dalam kapitalisme, pemerintah masih dapat mengintervensi pasar. Implikasi dari kebebasan mutlak individu serta sedikitnya peranan pemerintah dalam pasar dapat memunculkan persaingan yang tidak sehat seperti jadi bunga, monopoli bisnis, dan lain-lain. Dari itulah dapat disebabkan bahwasanya dalam kapitalisme tidak adanya etika dalam berbicara, berbisnis yang memperhatikan kesejahteraan orang lain dan hanya mementingkan diri sendiri, sehingga memperlebar kesenjangan perekonomian. Dalam kapitalisme juga terjadinya eksploitasi manusia yang dimana untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Distribusi kekayaan, sebab dalam ekonomi Islam mengajarkan keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan agar kesejahteraan semua kegiatan masyarakat lebih merata dan meningkat. Berbeda dengan ekonomi kapitalisme yang dimana modal merupakan sumber kebebasan dan sumber untuk memproduksi. Individu yang mempunyai modal lebih besar
akan menikmati hak hidup dan kebebasan yang lebih baik serta hasil lebih besar. Soal kedua, dalam pengembangan kepemilikan ada yang dihalalkan dan ada yang diharamkan menurut ekonomi Islam. Salah satunya adalah perseroan syirkah yang bermakna transaksi dua orang atau lebih yang kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut ekonomi Islam, perseroan atau syirkah yang berbentuk firma, perseroan terbatas, koperasi, asuransi, bursa saham, termasuk pengembangan kepemilikan yang diharamkan. Mengapa diharamkan? Bagaimana pendapat kamu terhadap hal tersebut? Syarat-syarat yang dinyatakan di dalam perseroan terbatas bertentangan dengan syarat-syarat perseroan dalam Islam. Menurut syara, hukumnya haram bergabung dengan perseroan tersebut. Menurut pandangan saya terhadap hal tersebut, semua harta yang diperoleh melalui perseroan tersebut adalah harta yang batil. Sebab semua yang diperoleh melalui transaksi yang batil, hukumnya juga batil. Jadi tidak halal untuk dimilikinya. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.